Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Bilal. Saya ingin membuat tugas yang berlandaskan aspek hukum dalam lembaga keuangan berupa koperasi. Yang dimana di sini kita akan membahas tentang masalah-masalah ekonomi, terutama pada bidang koperasi dan juga lainnya gitu. Masalah ekonomi ini nggak lepas yang namanya dengan masalah yang berlangsung atau istilahnya kelangsungan hidup manusia. Masalah ekonomi dengan manusia hidup saling berdampingan. Segala kebutuhan manusia baik sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi dengan takaran ekonomi. Pemikiran ekonomi koperasi yang pernah digagas oleh Pak Muhammad Atta dikenal. Nah, Pak Muhammad Atta ini dikenal sebagai salah satu pencetus, yaitu sebagai bapak gerakan koperasi di Indonesia. Nah, kemajuan bangsa pada umumnya pada bidang ekonominya ini sangat signifikan karena hal-hal demokrasi ada dalam cerita dalam ajarannya gitu. Merupakan suatu organisasi juga nih, ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Perkembangan sesuatu tidak lepas dari sejarah ataupun masa lalunya. Begitupun dengan perkembangan koperasi di Indonesia. Berdirinya koperasi hingga saat ini telah banyak mengalami perkembangan yang naik turun. Sebab sebagai seperangkat kelembagaan yang menjadi landasan perekonomian kita, koperasi akan selalu berkembang dinamis mengikuti berbagai perubahan dan lingkungan. Menurut Bung Hatta nih, koperasi mempunyai persamaan dengan sistem sosialisasinya yang berakar dari adat istiadat budaya bangsa Indonesia, yakni kolektivisme. Selain karena berjiwa korporasi, ada UU nih kemarin, ada masalahnya undang-undang perkoperasian telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut Mahkamah Konstitusi, UU Perkoperasian 2012 bertentangan dengan UUD 1945. Tidak lepas dari perhelatannya. Nah, itulah tadi Undang-Undang Koperasi 2012 itu ditentang Mahkamah Konstitusi, tidak sama beriringan atau dengan UUD 1945. Koperasi yang didirikan berdasarkan UU nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian tetap sah secara hukum karena UU ini pernah berlaku sebagai hukum positif. Namun tetap harus menyesuaikan kembali anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, UU nomor 25 tahun 1992 inilah yang UU pertama yang dijadikan acuan di Indonesia, dijadikan pedoman umum untuk menjalankan koperasi di negara Indonesia sendiri. Nah, dari itu studi kasusnya kita bisa melihat kalau misalnya perkoperasian ini bukan hal yang semata-mata hal sepele, tapi hal yang bisa cukup signifikan membangun perekonomian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.